Tragedi bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Ledakan dahsyat yang mengguncang kawasan wisata Kuta tidak hanya merenggut ratusan nyawa, tetapi juga mengubah wajah Bali dan menyentak perhatian dunia. Dari sebuah pulau yang dikenal dengan keindahan dan keramahan, Bali mendadak menjadi saksi bisu kebrutalan terorisme internasional. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak fakta-faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sabtu malam, 12 Oktober 2002, Kuta Legian, Bali dipenuhi tawa dan dentuman musik. Kawasan ini adalah salah satu pusat hiburan paling ramai di Bali. Dipenuhi wisatawan asing dan lokal yang mencari hiburan setelah seharian menikmati pantai. Paddy's Pub dan Sari Club adalah dua titik yang menjadi favorit. Hanya berjarak puluhan meter di Jalan Legian. Malam itu, ribuan orang berbaur, minum, berdansa, dan menikmati atmosfer tropis yang hangat. Sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Tengah, ketenangan itu hancur. Sebuah ledakan keras mengguncang Paddy's Pub. Sumbernya dari bom ransel yang dibawa seorang pelaku. Ledakan pertama ini membuat banyak orang panik, berhamburan keluar. Namun hanya berselang belasan detik, ketika orang-orang berlarian mencari selamat, ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat mengguncang jalanan. Bom mobil yang diparkir di depan Sari Club meledak, menciptakan bola api raksasa setinggi bangunan. Daya ledaknya luar biasa. Kendaraan terlempar, bangunan runtuh, dan api menyambar tubuh manusia. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri. Api membakar atap klub, kaca berhamburan, dan listrik padam. Jalanan penuh dengan asap tebal, bau mesiu, dan jeritan orang yang meminta tolong. Puluhan orang tewas seketika, sementara ratusan lainnya luka parah. Rumah sakit di Denpasar segera penuh sesak. Bahkan ada pasien yang harus dirawat di lorong, karena kapasitas tak mencukupi. Tim medis, polisi, dan warga setempat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban. Dampak ledakan terasa hingga radius beberapa kilometer. Getarannya membuat banyak orang mengira terjadi gempa. Wisatawan yang selamat berlari ke jalan utama, sebagian tubuh mereka dipenuhi luka bakar. Ambulans bolak-balik membawa korban, sementara api masih berkobar hingga dini hari. Malam itu, Bali berubah menjadi lautan duka. Jumlah korban akhirnya tercatat 202 orang tewas dari 22 negara, termasuk 88 warga Australia, dan lebih dari 200 lainnya luka-luka. Dunia internasional segera mengecam keras serangan ini. Dalam hitungan jam, Bali yang biasanya identik dengan keindahan dan ketenangan berubah menjadi pusat perhatian global karena tragedi kemanusiaan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi besar di Kuta pada 12 Oktober 2002 bukanlah peristiwa spontan. Ia adalah hasil perencanaan panjang dari jaringan teror yang dikenal dengan nama Jemaah Islamiyah, JI. Organisasi ini berafiliasi dengan kelompok radikal global seperti Al-Qaeda yang menjadi dalang tragedi 9/11 pada 2001 dan beranggotakan orang-orang yang terpapar ideologi ekstrim. Sejak awal tahun 2002, mereka telah merancang sebuah serangan spektakuler yang bertujuan mengguncang dunia, menarik perhatian internasional, sekaligus menyampaikan pesan perlawanan terhadap Barat. Pemilihan Bali bukanlah kebetulan. Pulau ini dikenal sebagai jantung pariwisata Indonesia, dengan jutaan turis mancanegara yang datang setiap tahunnya. Bali dipandang sebagai simbol keterbukaan, tempat wisatawan Barat berpesta dan menikmati hiburan malam. Bagi para ekstremis, kondisi ini dianggap sasaran empuk, sekaligus sarana untuk mendapatkan publisitas besar. Mereka yakin, jika Bali yang terkenal damai bisa diguncang, dunia akan terkejut dan mengingat nama mereka.
Hubungan antara tragedi 9/11 di Amerika Serikat dan bom Bali satu sangat erat karena peristiwa 9/11 pada 2000 satu menjadi inspirasi sekaligus momentum bagi jaringan teror di Asia Tenggara, khususnya Jemaah Islamiyah, JI, untuk melakukan serangan besar setahun kemudian. JI memiliki koneksi langsung dengan Al-Qaeda, baik secara ideologi maupun dukungan finansial, sehingga pola serangan bom Bali 1 mirip dengan 9/11 yang menargetkan simbol-simbol barat dan lokasi internasional yang ramai. Jika 9/11 menyasar World Trade Center dan Pentagon sebagai simbol kekuatan Amerika, maka bom Bali 1 menyasar Sari Club dan Paddy's Pub di Kuta, Bali, sebagai simbol kehadiran warga asing, khususnya barat, di Indonesia. Dengan demikian, bom Bali 1 bukan hanya tragedi lokal, tetapi bagian dari gelombang jihad global yang dipicu oleh 9/11. Tokoh-tokoh kunci di balik perencanaan ini antara lain Imam Samudra sebagai otak operasional, Mukhlas sebagai koordinator jaringan, Amrozi yang bertugas membeli kendaraan dan bahan logistik, serta Ali Imron yang membantu merakit bom. Mereka membagi tugas secara terstruktur. Amrozi misalnya membeli sebuah Toyota Kijang yang nantinya dijadikan bom mobil. Kendaraan itu diisi dengan campuran peledak kuat seperti TNT, RDX, dan bahan tambahan untuk meningkatkan daya ledak. Sementara itu, bom ransel dengan ukuran lebih kecil disiapkan untuk meledak di dalam klub malam. Proses perakitan dilakukan di lokasi tersembunyi. Bahan-bahan peledak dikumpulkan dari berbagai sumber, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Perencanaan juga melibatkan survei lokasi. Para pelaku beberapa kali mengamati keramaian di sekitar Jalan Legian, memetakan jam-jam sibuk, dan memastikan klub malam penuh pengunjung pada akhir pekan. Malam itu, skenario dijalankan dengan disiplin. Bom ransel diledakkan terlebih dahulu untuk menciptakan kepanikan, lalu bom mobil meledak untuk memusnahkan sebanyak mungkin orang yang keluar berhamburan. Tujuan utama mereka bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan trauma psikologis mendalam dan kerusakan ekonomi. Di balik aksi ini, para pelaku menyebut motif ideologis, melawan dominasi Barat, menghukum apa yang mereka anggap kemaksiatan, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan. Namun, kenyataannya korban mereka adalah manusia-manusia tak bersalah, wisatawan, pekerja, warga lokal, yang menjadi sasaran buta dari ideologi kebencian. Pasca ledakan di Kuta, pemerintah Indonesia langsung mengumumkan kondisi darurat. Malam itu juga, polisi, TNI, dan tim medis bekerja tanpa henti, sementara penyelidikan segera digelar. Skala kerusakan yang begitu luas membuat investigasi tidak mudah. Namun, tim forensik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Australia, AFP, dan juga FBI, mulai menyisir puing-puing di Jalan Legian. Dari sisa logam, kabel, dan bahan peledak, mereka menemukan bukti bahwa bom menggunakan campuran TNT, RDX, dan amonium nitrat dalam jumlah sangat besar. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Paddy's Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Salah satu titik kunci investigasi adalah mobil Toyota Kijang yang digunakan sebagai bom. Nomor rangka dan mesin kendaraan itu masih bisa dilacak meskipun hancur. Polisi kemudian menelusuri siapa pembeli mobil tersebut, hingga akhirnya nama Amrozi muncul. Pada November 2002, Amrozi ditangkap di Lamongan, Jawa Timur. Dari pengakuannya, polisi mendapatkan rantai informasi menuju nama-nama lain. Mukhlas, Imam Samudra, dan Ali Imron. Amrozi dikenal dunia sebagai The Smiling Bomber, karena sering tersenyum dan tertawa saat diinterogasi maupun saat persidangan. Imam Samudra, yang diyakini sebagai otak operasional, ditangkap di Banten. Mukhlas, kakak Amrozi, juga berhasil ditangkap di Jawa. Sementara itu, Ali Imron kemudian menyerahkan diri dan memberikan banyak detail kepada penyidik. Kesaksian Ali Imron sangat berharga, karena ia menjelaskan peran masing-masing pelaku, proses perakitan bom,
hingga mekanisme peledakan. Proses hukum berjalan panjang. Persidangan dilakukan secara terbuka dan menarik perhatian media internasional. Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas divonis hukuman mati. Sementara Ali Imron dijatuhi hukuman seumur hidup karena dianggap kooperatif. Eksekusi mati bagi 3 terpidana dilakukan pada November 2008. Investigasi ini menjadi titik balik bagi Indonesia. Dari kasus bom Bali 1, pemerintah menyadari bahwa ancaman terorisme bersifat lintas batas dan terorganisir. Lahirnya Densus 88 anti teror adalah salah satu langkah nyata. Selain itu, undang-undang anti terorisme diperkuat agar aparat dapat bertindak cepat. Meski para pelaku utama berhasil ditangkap, tragedi ini tetap menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana ideologi kebencian bisa menjerumuskan manusia hingga tega membantai ratusan orang tak bersalah? Investigasi bukan hanya soal teknis kriminal, melainkan juga tentang memahami akar radikalisme yang harus dicegah sejak dini. Tragedi bom Bali 1 meninggalkan luka yang tidak hanya dirasakan pada malam itu, tetapi bertahun-tahun setelahnya. Dalam hitungan detik, ratusan nyawa melayang, ribuan keluarga kehilangan orang tercinta, dan Bali yang dikenal sebagai Pulau Surga berubah menjadi simbol penderitaan. Dampak paling nyata adalah dampak manusiawi. Banyak korban selamat yang menderita luka bakar parah, cacat seumur hidup, dan trauma psikologis yang membekas. Mereka harus menjalani perawatan medis jangka panjang. Bahkan ada yang harus diterbangkan ke luar negeri karena fasilitas di Indonesia belum memadai. Selain itu, dampak ekonomi langsung terasa. Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Setelah ledakan, kunjungan wisatawan merosot drastis. Hotel-hotel sepi, restoran gulung tikar, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Pemerintah pusat bersama masyarakat Bali berusaha keras memulihkan citra pariwisata, meluncurkan kampanye internasional bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Namun, butuh waktu bertahun-tahun hingga kepercayaan wisatawan kembali. Dari sisi politik dan keamanan, bom Bali 1 menjadi titik balik. Pemerintah Indonesia segera menyusun payung hukum baru, Perpu Nomor 1, Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lahir pula Satuan Khusus Densus 88 anti teror yang dilatih dan diperlengkapi untuk menghadapi ancaman serupa. Kerjasama internasional, khususnya dengan Australia dan negara-negara lain yang warganya menjadi korban, semakin erat. Di sisi lain, tragedi ini juga memunculkan solidaritas kemanusiaan. Warga Bali bersama keluarga korban dari seluruh dunia berusaha bangkit bersama. Di lokasi ledakan, tepat di Jalan Legian, dibangun sebuah monumen peringatan bom Bali yang diresmikan pada 2004. Monumen ini mencatat nama seluruh korban dan menjadi tempat ziarah tahunan setiap 12 Oktober. Upacara peringatan rutin dilakukan dengan doa bersama. Lilin dinyalakan, bunga diletakkan, dan air mata jatuh untuk mengenang mereka yang tak kembali. Tragedi bom Bali 1 bukan hanya catatan hitam Indonesia, tetapi juga bagian dari sejarah dunia modern tentang betapa dahsyatnya terorisme. Ia mengingatkan kita bahwa kekerasan tidak pernah melahirkan keadilan, hanya penderitaan. Hingga kini, setiap kali peringatan digelar, doa yang sama selalu dipanjatkan. Semoga para korban mendapatkan kedamaian abadi, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan masyarakat dunia belajar menjaga perdamaian agar tragedi serupa tak pernah terulang.